Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang sedang terjaga di malam hari, yang mungkin lagi sendirian, atau yang sengaja mencari cerita untuk menemani sunyi, selamat datang. Cerita ini bukan sekadar kisah horor. Ini tentang seseorang yang hampir kehilangan dirinya sendiri, tentang keputusasaan, dan tentang pertolongan yang datang dari arah yang tidak pernah kita bayangkan. Pastikan kalian dengarkan sampai akhir, karena cerita ini diambil dari kisah yang dipercaya pernah terjadi di salah satu daerah di Indonesia. Ahmad mendorong gerobak nasi gorengnya pelan-pelan, menyusuri jalan desa yang sudah ia hafal luar kepala. Rodanya sudah tidak bulat sempurna, jadi setiap kali melewati jalan yang sedikit berlubang, bunyinya selalu sama. Kriet, 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 seperti keluhan yang tidak pernah selesai. Malam itu angin terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu rumah warga menyala temaram. Sebagian pintu sudah tertutup rapat. Sebagian lagi masih terbuka dengan suara televisi yang terdengar samar. Bau masakan dari dapur orang-orang tercium jelas, membuat perut Ahmad yang sejak sore kosong terasa semakin perih. Nasi goreng bu. Suaranya tidak keras. Ahmad tidak pernah pandai berteriak menawarkan dagangan. Ia selalu merasa kalau orang mau beli, pasti akan memanggil. Tapi kenyataannya, hampir setiap malam ia pulang dengan wajan yang masih penuh. Sudah hampir 10 tahun Ahmad menjalani hidup seperti ini. Ia hanya lulusan SMP, tidak punya keahlian apa-apa selain memasak nasi goreng yang resepnya ia pelajari dari neneknya dulu. Orang tua Ahmad sudah lama tidak ada. Sejak kecil, ia hidup bersama neneknya di rumah kayu tua di ujung desa. Nenek itulah satu-satunya keluarga yang ia punya. Waktu Ahmad berumur 20 tahun, neneknya meninggal dunia. Malam itu masih teringat jelas di kepalanya. Neneknya terbaring di depan bambu. Napasnya berat, tangannya dingin. Ahmad menggenggam tangan keriput itu sambil menahan tangis. "Nek, Ahmad di sini," katanya dengan suara gemetar. Neneknya membuka mata sedikit, menatap Ahmad lama lalu berkata pelan, "Mat, hidup itu jangan nyari jalan cepat. Sing sabar, rezeki ora bakal ketukar." Itu kata-kata terakhir neneknya. Sejak hari itu, rumah terasa kosong. Sunyi yang bukan cuma soal suara, tapi juga perasaan. Tidak ada lagi yang menunggu Ahmad pulang. Tidak ada lagi suara orang tua yang menegur kalau ia pulang terlalu malam. Yang tersisa hanya dinding kayu, lampu redup, dan kasur tipis yang dingin. Maka, Ahmad memilih berjualan nasi goreng keliling. Setidaknya, malam-malamnya tidak terasa terlalu sepi. Namun, hidup ternyata tidak sebaik niatnya. Malam demi malam, dagangannya selalu sepi. Pernah ada 1-2 pembeli, tapi tidak pernah cukup. Kadang uang yang ia bawa pulang bahkan tidak cukup untuk beli beras lagi besoknya. Ahmad berhenti di sebuah gang kecil. Ia berdiri beberapa detik, berharap ada yang memanggil. Tapi tidak ada. Hanya suara jangkrik dan angin yang menggerakkan daun-daun pisang. "Apa gue salah ya?" gumamnya pelan. "Apa gue emang gak pantas hidup enak?" Ia melanjutkan jalan. Tanpa sadar, langkahnya membawa dia ke arah pinggir desa, ke tempat yang jarang ia lewati. Di sana berdiri sebuah pohon besar, batangnya tua, akarnya menjalar kemana-mana. Di sebelahnya mengalir sungai kecil yang airnya hitam di malam hari. Orang-orang desa sering bilang, jangan lama-lama di situ. Tapi malam itu, entah kenapa, Ahmad berhenti. Ia memarkir gerobaknya, lalu duduk di akar pohon. Nafasnya berat, kepalanya penuh, pikirannya berantakan. "Aku capek, Nek," katanya lirih, seolah neneknya masih bisa mendengar. "Aku cuma pengen hidup biasa aja. Kenapa susah banget?" Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Daun-daun pohon bergesek, menimbulkan suara berdesir yang aneh. Ahmad merapatkan jaket tipisnya. Ia menunduk, menatap tanah. Dalam hati, untuk pertama kalinya,
muncul pikiran yang selama ini ia hindari. Kalau memang ada cara lain, kalau memang ada jalan supaya hidupnya berubah, apa salahnya mencoba? Pikiran itu membuat dadanya berdebar. Ahmad menggeleng pelan, mencoba mengusirnya, tapi semakin ia menolak, semakin kuat pikiran itu kembali. Tiba-tiba, dari sampingnya terdengar suara. "Mas." Ahmad tersentak. Ia menoleh cepat ke kanan. Di sana, duduk seorang remaja laki-laki. Umurnya kira-kira 16 atau 17 tahun. Pakai kaos polos, celana pendek, dan sandal jepit. Rambutnya sedikit berantakan. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya tenang. Sejak kapan dia di situ? Ahmad yakin beberapa detik lalu ia sendirian. "Mas, capek ya?" tanya remaja itu dengan suara pelan, sopan. Ahmad menelan ludah. Kamu dari mana?" tanyanya ragu. Remaja itu tersenyum tipis. "Dari sini juga." Jawabannya membuat Ahmad bingung, tapi entah kenapa ia tidak merasa takut, hanya heran. "Kamu sendirian di sini?" tanya Ahmad lagi. "Iya," jawab remaja itu. "Sama kayak Mas." Mereka terdiam beberapa saat, hanya suara air sungai dan angin malam yang menemani. Ahmad menghela napas panjang. "Jualan sepi terus," katanya akhirnya, lebih ke arah curhat daripada bicara. "Kadang mikir, apa gue salah jalan hidup?" Remaja itu menatap Ahmad lama. "Mas masih bertahan aja, udah hebat," katanya pelan. Kalimat sederhana itu entah kenapa membuat mata Ahmad panas. Sudah lama tidak ada orang yang bilang begitu padanya. Sejak malam itu, tanpa Ahmad sadari, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Karena pertemuan singkat di bawah pohon tua itu adalah awal dari kisah yang akan menyeret Ahmad ke batas antara putus asa dan keselamatan. Dan Ahmad belum tahu, remaja yang duduk di sampingnya malam itu bukanlah manusia biasa. Sejak malam itu, Ahmad tidak langsung pulang. Setelah remaja asing itu pergi entah kemana, Ahmad masih duduk cukup lama di bawah pohon besar tersebut. Pikirannya campur aduk. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Bukan takut, tapi seperti merasa tidak sendirian lagi. Saat akhirnya ia berdiri dan mendorong gerobak, jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Jalan desa semakin sepi. Lampu-lampu rumah mulai dipadamkan satu persatu. Hanya suara roda gerobak dan jangkrik yang menemani langkah Ahmad pulang. Di rumah, Ahmad tidak langsung tidur. Ia duduk di kasur tipis sambil menatap dinding kayu yang mulai lapuk. Kata-kata remaja itu terngiang terus di kepalanya. "Mas masih bertahan aja udah hebat." Kalimat sesederhana itu, tapi terasa seperti sesuatu yang sudah lama tidak ia dengar. Sejak neneknya meninggal, tidak ada satupun orang yang benar-benar peduli dengan keadaannya. Semua orang sibuk dengan hidup masing-masing. Paling cuma anak lewat, gumam Ahmad, mencoba menenangkan pikirannya. Namun entah kenapa, malam itu ia sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan pohon besar dan wajah pucat remaja itu muncul lagi. Keesokan malamnya, Ahmad kembali berjualan seperti biasa. Wajan dipanaskan, minyak dituangkan, bawang diiris. Tangannya bekerja otomatis, tapi pikirannya kosong. Dalam hati kecilnya, ada satu harapan yang bahkan ia sendiri malu mengakuinya. Semoga malam ini aku ketemu dia lagi. Gerobak didorong menyusuri rute yang sama. Gang sempit, jalan tanah, rumah-rumah tua. Seperti biasa dagangannya sepi. Tidak satupun yang memanggil. Sampai akhirnya tanpa sadar, langkah Ahmad kembali membawanya ke arah pinggir desa. Ke arah pohon besar itu. Ahmad berhenti. Ia berdiri beberapa detik, menatap ke bawah pohon. Hatinya berdebar entah kenapa. Perlahan ia mendorong gerobaknya mendekat, lalu duduk di akar yang sama seperti malam sebelumnya. Angin malam berhembus pelan. Daun-daun bergoyang, menimbulkan suara gesekan yang lembut tapi terasa asing. "Kok gue kesini lagi sih?" gumam Ahmad. Belum sempat ia berdiri, suara itu terdengar lagi. "Mas?" Ahmad menoleh cepat.
remaja itu sudah duduk di sampingnya. "Loh," Ahmad terkejut. "Kamu lagi?" Remaja itu tersenyum kecil. "Iya, Mas juga kesini lagi." "Dari tadi di sini?" tanya Ahmad. "Baru," jawabnya singkat. Jawaban itu membuat Ahmad merinding. Ia yakin beberapa detik lalu tempat itu kosong. Tidak ada suara langkah, tidak ada bayangan orang datang. "Kamu rumahnya di mana sih?" tanya Ahmad hati-hati. Remaja itu menatap sungai sebentar, lalu menjawab, "Dekat sini." Ahmad mengangguk pelan, meski tidak benar-benar mengerti. Anehnya, rasa takut tetap tidak muncul. Yang ada justru rasa nyaman yang aneh, seperti sedang duduk dengan teman lama. "Mas, dagangannya masih sepi?" tanya remaja itu lagi. Ahmad tertawa kecil, pahit. "Masih, dari sore belum laku satu porsi pun." Remaja itu terdiam, wajahnya tampak sedih. "Mas nggak capek?" tanyanya pelan. "Capek," jawab Ahmad jujur. "Tapi mau gimana lagi? Kalau nggak jualan, mau makan apa?" Malam itu mereka banyak diam. Tidak seperti orang yang baru kenal, lebih seperti dua orang yang sama-sama lelah dengan hidup. Sesekali Ahmad bercerita tentang neneknya, tentang rumah yang sekarang terasa kosong, tentang rasa takut hidup sendirian sampai tua. Remaja itu mendengarkan dengan serius, tidak memotong, tidak menghakimi. "Nenek Mas orang baik," katanya tiba-tiba. "Beliau pasti nggak mau lihat Mas nyerah." Ahmad terdiam. "Kamu kenal nenek gue?" tanyanya kaget. Remaja itu tersenyum tipis, cuma nebak. Jawaban itu terdengar sederhana, tapi entah kenapa bulu kuduk Ahmad berdiri. Sejak malam itu, kejadian serupa terus terulang. Hampir setiap malam, saat Ahmad merasa paling lelah, paling putus asa, remaja itu selalu muncul. Kadang di bawah pohon, kadang di pinggir jalan sepi. Selalu tiba-tiba, selalu tanpa suara. Anehnya, tidak pernah sekalipun Ahmad melihat remaja itu di siang hari. Hanya malam, selalu malam. Dan ada satu hal lagi yang mulai disadari Ahmad. Remaja itu tidak pernah makan. Pernah suatu malam Ahmad menawarkan, "Mau nasi goreng nggak? Gratis." Remaja itu menggeleng pelan. "Nggak usah, Mas." "Kamu belum makan?" tanya Ahmad. Remaja itu tersenyum, tapi senyumnya kali ini terasa kosong. "Aku udah nggak butuh itu." Jawaban itu membuat Ahmad terdiam lama. Ada rasa dingin yang merayap pelan di punggungnya. Seiring berjalannya waktu, Ahmad mulai terbiasa dengan kehadiran remaja itu. Bahkan mulai merasa kehilangan kalau malam itu ia tidak muncul. Hidup Ahmad yang sepi jadi terasa sedikit lebih ringan. Namun bersamaan dengan itu, bisikan-bisikan lain mulai masuk ke telinganya. Di warung, di jalan, dari obrolan orang-orang desa. "Dagangan sepi terus. Cari pelaris, Mat. Sekarang mah nggak bisa cuma modal kerja keras." Ahmad mulai sering melamun. Mulai sering menatap kosong saat duduk di bawah pohon. Dan setiap kali pikiran tentang jalan pintas itu muncul, remaja itu selalu ada. "Mas lagi mikirin apa?" tanyanya suatu malam. Ahmad menghela napas panjang. "Kadang gue capek hidup susah terus." Remaja itu menunduk. "Mas, jangan ambil jalan yang salah. Gak semua jalan cepat itu baik." Lanjutnya pelan. Nada suaranya berbeda dari biasanya. Lebih berat, lebih serius. Ahmad menatap wajah remaja itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang gelap, sesuatu yang menyakitkan. "Kamu kenapa?" tanya Ahmad. Remaja itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap pohon besar di depan mereka. "Karena aku pernah salah jalan," katanya akhirnya, hampir berbisik. Angin malam tiba-tiba bertiup lebih kencang. Daun-daun bergoyang liar. Sungai di samping mereka mengeluarkan suara gemericik yang lebih keras dari biasanya. Ahmad menelan ludah. "Maksud kamu?" Remaja itu berdiri perlahan.
Wajahnya kali ini terlihat pucat, lebih pucat dari biasanya. "Nanti Mas juga akan tahu," katanya. "Tapi aku harap Mas gak perlu ngalamin apa yang aku alami." Setelah itu, tanpa pamit, remaja itu melangkah pergi. Bukan menjauh ke arah jalan, melainkan ke arah pohon besar. Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya, Ahmad melihat sesuatu yang membuat jantungnya serasa berhenti. Tubuh remaja itu perlahan seperti menyatu dengan bayangan pohon. Ahmad berdiri terpaku, nafasnya tercekat. "Kamu?" Tidak ada jawaban. Yang tersisa hanya suara angin dan rasa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Malam itu, Ahmad pulang dengan langkah gemetar. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia merasa tidak hanya ditemani oleh orang yang masih hidup. Sejak kejadian malam itu, Ahmad tidak bisa lagi menganggap kehadiran remaja tersebut sebagai hal biasa. Bayangan tubuhnya yang seperti menyatu dengan bayangan pohon besar itu terus terulang di kepala Ahmad. Setiap kali ia mengingatnya, dada Ahmad terasa sesak, seperti ada tangan dingin yang menekan pelan dari dalam. Malam berikutnya, Ahmad berjualan dengan perasaan tidak tenang. Tangannya gemetar saat memecahkan telur, pikirannya melayang kemana-mana. Beberapa kali ia menoleh ke belakang, seolah takut ada seseorang yang mengikutinya. "Tenang, Mat, itu cuma perasaan," katanya pada diri sendiri. Namun perasaan itu tidak juga pergi. Di salah satu gang, seorang ibu akhirnya memanggil, "Mas, nasi goreng 1." Ahmad terkejut, lalu buru-buru mendekat. "Iya, Bu." Tangannya bergerak cepat, tapi pikirannya kosong. Saat nasi goreng diserahkan dan uang diterima, ibu itu tersenyum. "Mas ini sabar ya, dagangannya dari dulu lewat sini," katanya. Ahmad membalas senyum kecil. "Iya, Bu. Satu porsi itu seharusnya membuatnya senang, tapi entah kenapa hatinya justru makin berat. Seperti ada suara kecil di dalam kepalanya yang berbisik, 'Satu porsi nggak akan cukup buat ngubah hidupmu.'" Malam itu, langkah Ahmad kembali mengarah ke pinggir desa. Ia tidak berniat ke sana, tapi kakinya seolah berjalan sendiri. Pohon besar itu sudah terlihat dari kejauhan, berdiri gelap dan diam, seperti menunggu. Ahmad berhenti beberapa meter sebelum sampai. Nafasnya tertahan. "Kamu ada di sana?" tanyanya pelan, merasa bodoh karena berbicara pada udara kosong. Tidak ada jawaban. Dengan ragu, Ahmad melangkah lebih dekat dan duduk di akar pohon. Sungai di sampingnya mengalir pelan, tapi airnya tampak lebih hitam dari biasanya. "Kamu beneran ada nggak sih?" gumam Ahmad. Tiba-tiba angin berhenti. Sunyi, terlalu sunyi. "Mas," suara itu terdengar dari belakang. Ahmad hampir meloncat berdiri. "Kamu jangan gitu dong," katanya refleks. Remaja itu berdiri di balik pohon, wajahnya setengah tertutup bayangan. "Maaf, "Kamu, kenapa kemarin bisa..." Ahmad menggantungkan kalimatnya. Remaja itu mendekat lalu duduk seperti biasa. "Mas, sekarang percaya aku bukan orang biasa." Ahmad diam lama sebelum mengangguk pelan. "Sedikit." Remaja itu tersenyum, tapi senyumnya kali ini tidak hangat. "Itu udah cukup." Sejak malam itu, suasana berubah. Percakapan mereka tidak lagi ringan. Remaja itu lebih sering diam, menatap sungai atau pohon, seolah mengingat sesuatu yang tidak ingin ia ceritakan. Sementara itu, hidup Ahmad makin tertekan. Uang makin menipis, beras hampir habis, gerobaknya mulai rusak di sana-sini. Dan yang paling berat, bisikan-bisikan tentang jalan pintas semakin sering ia dengar. Di warung kopi, seorang lelaki menepuk bahu Ahmad. "Mat, lu orangnya baik, tapi kalau mau maju, jangan cuma ngandelin niat." "Maksudnya?" tanya Ahmad. Lelaki itu mendekat dan berbisik. "Pelaris, pesugihan, banyak yang udah buktiin." Kata itu kembali menghantam kepala Ahmad. Pesugihan. Malam itu, saat duduk di bawah pohon, Ahmad tidak bisa lagi menahan isi hatinya. "Kamu pernah ngerasa hidup itu nggak adil?" tanya Ahmad tiba-tiba. Remaja itu menoleh. "Pernah. Gue kerja, gue sabar, tapi hasilnya nol.
lanjut Ahmad dengan suara bergetar. Kadang gue mikir, salah nggak sih kalau pengen hidup enak? Remaja itu menatap Ahmad lama, wajahnya terlihat sedih. Pengen hidup enak itu nggak salah, katanya pelan. Tapi cara buat dapetinnya, ia terdiam. Cara itu yang bikin orang hilang, lanjutnya lirih. Ahmad mengernyit. Hilang gimana? Remaja itu tidak langsung menjawab. Ia berdiri, lalu menunjuk ke arah sungai. Pernah ada orang yang lompat ke situ. Niatnya pengen kaya. Ahmad menelan ludah. Terus? Badannya nggak pernah ketemu, jawab remaja itu. Yang ketemu cuma bekas jeritan. Angin kembali berhembus, dingin. Ahmad merapatkan jaketnya. Kamu tahu banyak ya soal ini. Remaja itu tersenyum pahit. Aku tahu karena aku salah satunya. Jantung Ahmad berdetak keras. Kamu maksudnya? Remaja itu menunduk. Aku dulu juga kayak Mas, capek, lapar, putus asa. Nada suaranya berubah, lebih berat, lebih dalam. Dan aku milih jalan yang salah. Saat remaja itu mengangkat wajahnya, Ahmad melihat sesuatu yang membuat darahnya terasa membeku. Di leher remaja itu, samar-samar terlihat bekas hitam, seperti bekas jeratan tali. Kamu kenapa? Tanya Ahmad dengan suara gemetar. Remaja itu menarik napas panjang. Aku cuma mau Mas nggak ngulangin kesalahanku. Malam itu, Ahmad pulang dengan langkah gontai. Kepalanya penuh, hatinya kacau. Di satu sisi, ia takut. Di sisi lain, rasa putus asa semakin menekan. Dan di dalam hatinya, pertarungan itu dimulai. Antara bertahan dengan hidup yang sulit, atau mengambil jalan cepat yang mungkin akan mengakhiri segalanya. Di dalam gelap malam, suara bisikan terdengar samar dari arah pohon besar. Kalau mau kaya, kami bisa bantu. Ahmad menutup telinganya, tapi bisikan itu sudah terlanjur masuk ke dalam pikirannya. Dan tanpa ia sadari, langkahnya perlahan mulai mendekat ke batas yang paling berbahaya. Sejak malam itu, hidup Ahmad tidak lagi tenang. Ia tetap berjualan seperti biasa, tetap mendorong gerobak setiap malam, tetap menyusuri jalan yang sama. Tapi perasaannya sudah berubah. Ada sesuatu yang terus mengganjal di dada, seperti firasat buruk yang menunggu waktu untuk muncul. Beberapa malam terakhir, Ahmad mulai sering bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia sedang menggoreng nasi. Wajannya panas, api kompor besar. Awalnya nasi goreng itu terlihat normal, wangi, mengepul. Tapi saat ia mengaduknya, bau harum itu perlahan berubah jadi bau amis yang menusuk hidung. Ini kenapa? Gumam Ahmad dalam mimpi. Ia menunduk melihat ke wajan. Nasi putih itu berubah warna, merah, basah, lengket, seperti daging mentah. Ahmad terbangun sambil terengah-engah. Bajunya basah oleh keringat. Jantungnya berdegup keras, seolah mau lompat keluar dari dada. Ia duduk lama di kasur, menatap kosong ke arah dinding. Cuma mimpi, katanya berulang-ulang. Namun, mimpi itu datang lagi dan lagi. Di mimpi lain, Ahmad melihat gerobaknya dikerubungi banyak orang. Mereka tertawa, berdesakan, berebut nasi goreng. Uang menumpuk di tangannya. Ia tersenyum lebar, merasa bahagia untuk pertama kalinya. Tapi saat ia mengangkat kepala, wajah orang-orang itu kosong. Matanya hitam, mulut mereka berdarah. Bayarannya nyawa, gantinya jiwa. Ahmad terbangun sambil berteriak. Sejak itu, tidur bukan lagi tempat istirahat, tapi tempat ketakutan. Di dunia nyata, tanda-tanda aneh mulai muncul. Saat berjualan, Ahmad sering merasa diikuti, bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Pernah suatu malam, ia merasa ada yang berdiri tepat di belakangnya saat ia sedang menggoreng nasi. Mas, suara itu terdengar tepat di telinganya. Ahmad langsung menoleh. Siapa? Tidak ada siapa-siapa.
Jalan kosong, lampu mati. Tapi bau tanah basah dan amis tercium kuat. Ia buru-buru mendorong gerobaknya pergi. Namun anehnya, setiap kali rasa takut itu datang, remaja itu selalu muncul. Seperti malam ini. Ahmad duduk di bawah pohon besar dengan wajah lelah. Matanya cekung, tubuhnya kurus. Remaja itu berdiri beberapa langkah di depannya, tidak langsung duduk seperti biasanya. "Kamu kelihatan capek banget, Mas," katanya. Ahmad tertawa kecil, pahit. Gue jarang tidur. Mas mimpi buruk? Tanya remaja itu. Ahmad menoleh cepat. Kok kamu tahu? Remaja itu terdiam sejenak. Karena biasanya sebelum orang ambil jalan itu, gangguannya mulai datang. Kata-kata itu membuat Ahmad merinding. Jalan itu maksud kamu pesugihan? Remaja itu mengangguk pelan. Mereka nggak mau Mas mundur. Mereka? Ahmad menelan ludah. Remaja itu menatap ke arah gelap di balik pohon, yang hidup dari keputusasaan manusia. Malam itu angin bertiup kencang, pohon besar bergoyang, akar-akarnya seperti bergerak pelan. Ahmad merasa tanah di bawah kakinya dingin. "Kalau aku nekat," Ahmad berbicara pelan, hampir seperti bisikan. "Kalau aku datengin tempat itu, apa yang bakal terjadi?" Remaja itu mendekat, wajahnya terlihat sedih. "Mas bakal dapat yang Mas mau." "Terus?" tanya Ahmad. "Tapi Mas bakal kehilangan yang paling berharga," jawabnya lirih. "Apa?" "Diri Mas sendiri." Ahmad terdiam lama. Hari-hari berikutnya gangguan makin jelas. Suatu malam, saat Ahmad pulang ke rumah, ia mencium bau nasi goreng dari dapur. Padahal ia belum menyalakan kompor. Wajan masih dingin, bahan-bahan masih tersusun rapi. "Ini bau apa?" gumamnya. Saat ia menoleh ke arah meja makan, ia melihat piring berisi nasi goreng hangat. Masih mengepul. Sendoknya bergerak pelan, seolah baru saja dipakai. "Nek," panggil Ahmad refleks. Tidak ada jawaban. Lampu tiba-tiba berkedip. Angin dingin menyapu ruangan. Dan di sudut dapur, Ahmad melihat bayangan berdiri. Tinggi, hitam, tidak berbentuk jelas. "Pergi," kata Ahmad gemetar. Bayangan itu tidak mendekat, tapi terdengar suara berat, dalam, seperti dari dalam tanah. "Kami bisa bikin daganganmu laku. Kami bisa ganti kesepianmu." Ahmad menutup telinganya dan berlari keluar rumah. Malam itu, ia kembali ke pohon besar dengan napas terengah-engah. Remaja itu sudah ada di sana, berdiri seolah menunggu. "Mereka udah datang ya?" tanya remaja itu. Ahmad mengangguk, air matanya jatuh. "Gue takut." Remaja itu menatap Ahmad lama, lalu berkata pelan, "Aku juga dulu takut." "Kamu dulu kenapa?" tanya Ahmad dengan suara pecah. Remaja itu menarik napas dalam-dalam. "Karena aku sendirian, gak ada yang ngingetin." Ia membuka kaosnya sedikit. Di dada dan perutnya terlihat luka-luka gelap seperti bekas cakaran dan jeratan. "Aku dibayar mahal, Mas," katanya. "Bukan cuma nyawa, tapi penyesalan yang gak selesai." "Mereka bilang aku bakal kaya," katanya. "Dan memang daganganku laku. Tapi setiap malam ada yang harus aku bayar. Mimpi, rasa bersalah, ingatan." Air mata Ahmad jatuh tanpa bisa ditahan. Akhirnya, lanjut remaja itu, yang tersisa cuma tubuh kosong. Dari arah hutan, suara itu kembali terdengar. Lebih dekat. Lebih banyak. "Ahmad! Ahmad!" Remaja itu mundur selangkah. "Mas harus pilih sekarang. Kalau Mas balik, aku bakal terus jagain Mas semampuku. Tapi kalau Mas masuk ke sana..." Ia tidak melanjutkan. Ahmad menoleh ke arah hutan. Gelap. Dalam. Seperti mulut besar yang siap menelan.
Ia teringat neneknya, pesan terakhirnya. Hidup sederhana, jalan yang lurus. Aku takut miskin, kata Ahmad lirih. Tapi aku lebih takut kehilangan diriku sendiri. Remaja itu tersenyum. Senyum paling tulus yang pernah Ahmad lihat. Itu jawaban yang gak sempat aku pilih. Angin berhembus keras. Suara-suara itu berubah jadi jeritan marah. Tanah bergetar pelan. "Lari, Mas!" teriak remaja itu. Ahmad berbalik dan berlari sekuat tenaga. Suara langkah mengejarnya. Nafas panas di tengkuknya. Bau amis semakin kuat. Saat ia hampir terjatuh, tangan dingin menarik lengannya. Bukan untuk menyeret, tapi untuk mendorongnya menjauh. Sejak gangguan itu semakin nyata, Ahmad tidak lagi bisa membedakan mana rasa lelah, mana rasa takut. Semua bercampur jadi satu. Setiap malam ia tetap berjualan, tapi bukan lagi dengan harapan. Lebih seperti kewajiban. Seperti orang yang berjalan karena tahu kalau berhenti berarti jatuh. Tubuhnya semakin kurus, matanya cekung, senyumnya jarang muncul. Beberapa orang mulai memperhatikan perubahan itu. "Mat, kamu kenapa? Kok kelihatan pucat banget?" tanya seorang tetangga suatu sore. Ahmad hanya tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, cuma kurang tidur." Padahal tidur sudah lama tidak jadi tempat beristirahat. Malam-malam Ahmad semakin berat. Gerobaknya masih sering sepi, tapi anehnya sesekali ada malam di mana dagangannya tiba-tiba laku. Bukan rame, tapi cukup untuk membuat Ahmad heran. Yang lebih aneh, pembelinya selalu datang dengan wajah kosong. Datang, beli, pergi tanpa banyak bicara. Setelah mereka pergi, Ahmad selalu mencium bau amis yang tertinggal di udara. Dan setiap kali itu terjadi, suara bisikan kembali terdengar di kepalanya. "Sedikit lagi, teruskan. Kami sudah mulai membantu." Ahmad tahu, itu bukan suara pikirannya sendiri. Suatu malam, Ahmad duduk lebih lama di bawah pohon besar. Remaja itu datang terlambat. Biasanya ia selalu muncul tanpa Ahmad sadari, tapi malam ini langkahnya terdengar pelan, seperti menyeret sesuatu. "Kamu dari mana?" tanya Ahmad begitu melihatnya. Remaja itu berhenti beberapa langkah dari Ahmad, dari tempat yang Mas mulai dekati. Nada suaranya membuat Ahmad menelan ludah. "Aku ngerasa mereka mulai ngikutin aku," kata Ahmad jujur. "Kadang aku kayak nggak sendiri meski di rumah." Remaja itu mengangguk pelan. "Karena Mas udah buka pintu." "Aku belum ngelakuin apa-apa," bantah Ahmad. "Belum," jawab remaja itu lirih. "Tapi niat itu udah cukup buat mereka mendekat." Angin malam berhembus pelan. Daun-daun pohon bergesek. Suaranya terdengar seperti bisikan ramai. Ahmad merinding. "Mas tahu tempat yang sering dibicarain orang-orang itu?" tanya remaja itu tiba-tiba. Ahmad terdiam. "Tahu. Mas pernah ke sana?" "Belum," jawab Ahmad cepat, meski suaranya ragu. Remaja itu menatap Ahmad lama. Tatapannya penuh kekhawatiran. "Mas jangan ke sana." "Kalau aku ke sana?" Ahmad berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara pelan. "Apa yang bakal terjadi?" Remaja itu duduk di akar pohon, menunduk lama sebelum menjawab. "Mas bakal ditawarin bantuan. Dan harganya? Mas bakal diminta sesuatu yang Mas kira nggak penting," katanya. Sedikit demi sedikit. Ahmad mengerutkan kening. "Kayak apa?" Remaja itu menatap ke arah sungai yang gelap. Rasa bersalah, mimpi, hubungan sama orang yang Mas sayang, sampai akhirnya ia terdiam. Sampai Mas lupa siapa diri Mas sebenarnya. Kata-kata itu membuat dada Ahmad sesak. Ia teringat neneknya, pesan terakhirnya. Tapi bersamaan dengan itu, rasa lapar dan putus asa kembali menekan. "Aku capek hidup susah," kata Ahmad lirih. "Aku cuma pengen dagangan laku, makan cukup,
tidur tenang. Remaja itu mengangguk. Angin malam berhembus pelan. Daun-daun pohon bergesek. Suaranya terdengar seperti bisikan ramai. Ahmad merinding. "Mas tahu tempat yang sering dibicarain orang-orang itu?" tanya remaja itu tiba-tiba. Ahmad terdiam. "Tahu. Mas pernah ke sana?" "Belum," jawab Ahmad cepat, meski suaranya ragu. Remaja itu menatap Ahmad lama. Tatapannya penuh kekhawatiran. "Mas, jangan ke sana." "Kalau aku ke sana?" Ahmad berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara pelan. "Apa yang bakal terjadi?" Remaja itu duduk di akar pohon, menunduk lama sebelum menjawab. "Mas bakal ditawarin bantuan. Dan harganya? Mas bakal diminta sesuatu yang Mas kira nggak penting," katanya. Sedikit demi sedikit. Ahmad mengerutkan kening. "Kayak apa?" Remaja itu menatap ke arah sungai yang gelap. Rasa bersalah, mimpi, hubungan sama orang yang Mas sayang, sampai akhirnya ia terdiam. Sampai Mas lupa siapa diri Mas sebenarnya. Kata-kata itu membuat dada Ahmad sesak. Ia teringat neneknya, pesan terakhirnya. Tapi bersamaan dengan itu, rasa lapar dan putus asa kembali menekan. "Aku capek hidup susah," kata Ahmad lirih. "Aku cuma pengen dagangan laku, makan cukup, tidur tenang." Remaja itu mengangguk. Aku ngerti. Nada suaranya berubah, lebih emosional. "Aku juga dulu cuma pengen itu," lanjutnya. "Tapi aku dibikin percaya kalau semua itu bisa dibeli, asal berani bayar." Ahmad menatap wajah remaja itu. Untuk pertama kalinya, ia melihat ketakutan yang sangat dalam di mata itu. "Kamu, waktu itu bayar apa?" tanya Ahmad pelan. Remaja itu tersenyum pahit. "Waktu. Maksudnya?" "Waktu hidupku," jawabnya lirih. Malam itu gangguan semakin menjadi. Saat Ahmad pulang, rumahnya terasa berbeda. Udara di dalam dingin, seperti tidak pernah tersentuh matahari. Jam dinding berdetak keras, terlalu keras. Tok, tok, tok. Ahmad menoleh ke jam itu. Jarumnya bergerak mundur. "Apa-apaan ini?" gumamnya. Di dapur, wajan bergoyang pelan. Sendok jatuh sendiri ke lantai. Dari sudut ruangan terdengar suara nafas berat. "Kami di sini. Kami menunggu." Ahmad menutup mata, menahan gemetar. "Pergi, aku belum setuju apa-apa." Suara tawa pelan terdengar, panjang dan dingin. "Belum, tapi sebentar lagi." Ahmad lari keluar rumah tanpa menoleh lagi. "Mereka makin berani," kata remaja itu. "Karena Mas makin dekat." "Aku harus gimana?" tanya Ahmad hampir menangis. "Aku takut, tapi aku juga capek." Remaja itu berdiri, mendekat, lalu berkata pelan tapi tegas. "Kalau Mas ke tempat itu, aku mungkin gak bisa nolong lagi." Kata-kata itu membuat Ahmad terdiam. "Kenapa?" "Karena itu wilayah mereka." Angin tiba-tiba berhembus kencang. Air sungai beriak liar. Dari kejauhan, terdengar suara seperti gamelan, pelan tapi sumbang. Nada yang tidak enak di telinga. Remaja itu menoleh ke arah suara itu dengan wajah pucat. "Mereka manggil Mas." Ahmad menutup telinganya. "Tapi aku belum jawab." "Mereka nggak butuh jawaban," kata remaja itu. "Mereka cuma nunggu Mas melangkah." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Ahmad sadar. Ia sudah terlalu dekat dengan pintu yang seharusnya tidak pernah ia datangi. Satu langkah lagi, sedikit saja lagi. Dan jika itu terjadi, tidak semua orang akan bisa kembali. Malam itu, Ahmad tidak langsung berjualan. Ia duduk di dalam rumahnya yang sempit, lampu redup menggantung di langit-langit, berayun pelan meski tidak ada angin. Jam dinding masih berdetak aneh, kadang maju,
kadang mundur, seolah waktu di rumah itu sudah tidak mau berjalan lurus lagi. Tok, tok, tok. Setiap detiknya terasa seperti ketukan di dada Ahmad. Di meja kayu, bahan-bahan nasi goreng sudah siap. Tapi Ahmad tidak menyalakan kompor. Ia hanya duduk, menatap kosong, tangannya saling menggenggam kuat. Aku cuma pengen hidup tenang, gumamnya lirih. Apa itu salah? Jawaban datang bukan dari dirinya sendiri. Dari sudut dapur, bayangan itu kembali muncul, lebih jelas dari sebelumnya. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Tubuhnya seperti kabut hitam pekat, tapi matanya menyala redup. Kami bisa berikan itu. Ahmad menutup mata, nafasnya memburu. Aku belum setuju apa-apa. Bayangan itu mendekat sedikit. Lantai berderit, udara jadi dingin menusuk tulang. Kami tidak minta sekarang. Kami hanya ingin kau datang. Ahmad membuka mata perlahan. Datang kemana? Bayangan itu tersenyum. Senyumnya terasa meski wajahnya tidak jelas. Ke tempat di mana harapanmu bisa dibeli. Lampu tiba-tiba padam. Gelap total. Ahmad berdiri terpaku. Dalam gelap, suara-suara mulai bermunculan. Tangisan, tawa, jeritan yang ditahan. Semua bercampur jadi satu. Cukup, teriak Ahmad sambil menutup telinga. Saat lampu kembali menyala, bayangan itu sudah tidak ada. Tapi bau amis masih tertinggal, kuat dan menyengat. Malam itu, Ahmad mengambil keputusan. Ia mendorong gerobaknya keluar rumah, bukan ke arah jalan biasa, tapi ke arah hutan kecil di pinggir desa, ke arah tempat yang selama ini hanya ia dengar dari bisikan orang-orang. Langkahnya berat. Setiap beberapa meter, hatinya seperti berteriak untuk berhenti. Tapi kakinya terus melangkah. Saat sampai di bawah pohon besar, remaja itu sudah menunggu. Wajahnya pucat. Matanya tampak lebih dalam dari biasanya. "Mas," suaranya bergetar. "Mas mau ke sana ya?" Ahmad berhenti. "Aku cuma mau lihat," katanya pelan. "Aku cuma pengen tahu." Remaja itu menggeleng cepat. "Jangan bohong ke diri sendiri, Mas." Angin bertiup kencang. Daun-daun pohon bergesek keras seperti peringatan. "Kalau Mas lanjut," remaja itu melangkah mendekat, "Mas mungkin gak bakal balik sebagai orang yang sama." Ahmad menunduk. "Aku udah gak tahu harus gimana lagi." Remaja itu menatap Ahmad lama. Untuk pertama kalinya, air mata menetes dari matanya. "Aku iri sama Mas," katanya lirih. "Mas masih bisa milih." Kata-kata itu membuat Ahmad ragu. "Kamu dulu gak punya pilihan?" Remaja itu tersenyum pahit. "Aku punya, tapi aku ngelupain suara hati." Ia menunjuk ke arah hutan. "Di sana, aku ninggalin hidupku." Ahmad terdiam lama, nafasnya berat. "Kalau aku masuk, kamu ikut." Remaja itu menggeleng. "Aku cuma bisa sampai sini." "Kenapa?" "Karena aku sudah terikat di tempat itu." Udara di sekitar mereka terasa berat. Dari arah hutan, terdengar suara seperti langkah kaki banyak orang, padahal tidak ada siapa-siapa. "Mereka udah tahu Mas datang," kata remaja itu. "Aku cuma bisa ngelakuin satu hal lagi." "Apa?" tanya Ahmad. Remaja itu menatap lurus ke mata Ahmad, ngasih tahu kebenaran. Ia mendekat, suaranya pelan tapi jelas. "Aku mati karena pesugihan itu, Mas." Dunia seperti berhenti berputar. "Kamu? Apa?" Ahmad hampir tidak bisa bicara. "Aku penjual keliling juga, Mas. Lebih muda dari Mas. Lebih nekat. Aku datang ke sana sendirian, dan aku nggak pernah pulang." Remaja itu menyingkap kaosnya.
Di lehernya, bekas jeratan itu kini terlihat jelas, hitam, dalam, seperti masih menekan. Mereka bilang aku bakal kaya, katanya. Dan memang daganganku laku. Tapi setiap malam ada yang harus aku bayar. Mimpi, rasa bersalah, ingatan. Air mata Ahmad jatuh tanpa bisa ditahan. Akhirnya, lanjut remaja itu. Yang tersisa cuma tubuh kosong. Dari arah hutan, suara itu kembali terdengar. Lebih dekat, lebih banyak. Ahmad! Ahmad! Remaja itu mundur selangkah. Mas harus pilih sekarang. Kalau Mas balik, aku bakal terus jagain Mas semampuku. Tapi kalau Mas masuk ke sana, ia tidak melanjutkan. Ahmad menoleh ke arah hutan. Gelap, dalam, seperti mulut besar yang siap menelan. Ia teringat neneknya. Pesan terakhirnya, hidup sederhana, jalan yang lurus. Aku takut miskin, kata Ahmad lirih. Tapi aku lebih takut kehilangan diriku sendiri. Remaja itu tersenyum. Senyum paling tulus yang pernah Ahmad lihat. Itu jawaban yang gak sempat aku pilih. Angin berhembus keras. Suara-suara itu berubah jadi jeritan marah. Tanah bergetar pelan. Lari, Mas! Teriak remaja itu. Ahmad berbalik dan berlari sekuat tenaga. Nafas panas di tengkuknya. Bau amis semakin kuat. Saat ia hampir terjatuh, tangan dingin menarik lengannya. Bukan untuk menyeret, tapi untuk mendorongnya menjauh. Ahmad terjatuh di jalan desa. Lampu rumah warga menyala. Suara motor lewat. Dunia nyata kembali. Saat ia menoleh ke belakang, hutan itu sunyi. Pohon besar berdiri diam. Remaja itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya satu kalimat yang terngiang di kepala Ahmad. Terima kasih karena memilih hidup. Dan malam itu, Ahmad tahu ia sudah sangat dekat dengan neraka dan baru saja ditarik kembali oleh seseorang yang sudah terlalu lama terjebak di sana. Malam itu, gerobak nasi goreng Ahmad berhenti tepat di tempat semuanya bermula. Di bawah pohon besar di ujung kampung, pohon yang selama ini selalu jadi tempat Ahmad melamun, mengeluh dan hampir saja mengambil jalan sesat. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan tua. Lampu gerobak berkelip, redup seperti nafas yang tertahan. Ahmad berdiri diam, tangannya gemetar menggenggam spatula. Dadanya terasa sesak, bukan karena takut saja, tapi karena firasat. Perasaan bahwa malam ini bukan malam biasa. Sejak peristiwa di Bukit Keramat beberapa malam lalu, hidup Ahmad memang berubah. Dagangannya mulai laku, tapi bukan secara berlebihan. Cukup, selalu cukup. Rizkinya datang perlahan, jujur, tanpa tumbal, tanpa bisikan gelap. Namun satu hal yang berubah. Remaja misterius itu mulai jarang menampakkan diri. Biasanya dia muncul entah dari mana. Duduk di dekat gerobak, kadang membantu, kadang cuma tersenyum. Tapi 3 hari terakhir, dia menghilang. Ahmad menelan ludah. Kalau kamu ada, muncullah, gumam Ahmad pelan. Aku mau bilang makasih. Lampu gerobak tiba-tiba padam. Sekejap saja, tapi cukup membuat jantung Ahmad hampir copot. Suasana langsung gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang tertutup awan tipis. Udara mendadak dingin, jauh lebih dingin dari biasanya. Dari balik pohon, terdengar suara langkah pelan. Krek, krek. Ahmad mundur 1 langkah. Tangannya meraba saku celana, mengambil tasbih kecil peninggalan neneknya. Aku nggak mau pesugihan, aku nggak mau apa-apa lagi, ucap Ahmad terbata. Tolong. Langkah itu berhenti. Sesosok bayangan keluar perlahan dari balik pohon. Remaja itu, wajahnya masih sama, pucat tapi tenang. Senyumnya tipis, matanya seperti menyimpan rindu yang dalam. Kok kamu malah minta tolong, katanya lembut. Harusnya aku yang pamit. Ahmad tercekak.
pamit. Remaja itu mendekat, tapi kali ini langkahnya tidak meninggalkan suara. Kakinya seperti tidak menyentuh tanah. Waktuku di sini udah habis, Mat. Ahmad menggeleng keras. Jangan bercanda. Kamu kan selalu bilang bakal nemenin aku. Remaja itu tersenyum sedih. Aku cuma ditugasin sampai kamu benar-benar sadar. Angin berhembus lebih kencang. Daun-daun pohon berguguran, berputar seperti pusaran kecil di sekitar mereka. Ahmad merasakan bulu kuduknya berdiri. Sebenarnya kamu siapa? Tanya Ahmad. Suaranya hampir tidak keluar. Remaja itu terdiam cukup lama. Matanya menatap ke langit. Aku dulu kayak kamu. Jawaban itu membuat Ahmad membeku. Aku juga pedagang kecil, juga hidup sama nenek. Bedanya, aku nggak punya yang nyegat waktu aku hampir nyemplung ke pesugihan. Suara remaja itu mulai bergetar. Aku ambil jalan itu, dan aku bayar mahal. Sekejap, wujudnya berubah. Wajah yang tadinya tenang kini terlihat pucat kebiruan. Matanya menghitam, lehernya seperti menyisakan bekas jeratan. Ahmad terjatuh terduduk. Maaf, aku nggak mau nakutin kamu, kata remaja itu cepat. Wujudnya kembali seperti semula. Tapi kamu harus tahu, dunia ini penuh tawaran cepat, tapi jarang yang gratis. Air mata Ahmad menetes. Kenapa kamu nolong aku? Remaja itu tersenyum lagi. Kali ini lebih tulus. Karena aku nggak mau ada Ahmad lain yang nyusul aku. Suasana hening. Lampu gerobak tiba-tiba menyala kembali. Terang seperti biasa. Tapi Ahmad tahu, ini adalah perpisahan. Kamu mau kemana? Tanya Ahmad lirih. Ke tempat aku seharusnya. Jawabnya pelan. Tugasku selesai. Remaja itu melangkah mundur, perlahan menyatu dengan bayangan pohon. Sebelum benar-benar menghilang, dia berhenti. Oh iya, Mat. Iya, kalau suatu hari kamu ngerasa sendirian, ingat, nenek kamu gak pernah jauh. Angin berhenti berhembus, daun-daun diam. Pohon itu kembali seperti pohon biasa. Ahmad menangis malam itu. Bukan karena takut, tapi karena kehilangan. Kehilangan satu-satunya teman yang menuntunnya keluar dari kegelapan. Sejak malam itu, Ahmad tidak pernah lagi melihat remaja tersebut. Namun anehnya, setiap kali dagangannya sepi dan hatinya mulai goyah, selalu ada kejadian kecil yang menguatkan. Entah pelanggan yang tiba-tiba datang, atau aroma nasi gorengnya yang selalu pas, atau suara angin di bawah pohon itu yang terasa menenangkan. Beberapa warga bilang, kalau lewat tengah malam di ujung kampung, kadang terlihat dua bayangan berdiri di bawah pohon. Satu orang dewasa dengan gerobak dan satu remaja yang tersenyum samar. Dan yang paling membuat merinding, setiap kali Ahmad pulang larut malam, selalu terdengar suara langkah di belakangnya. Pelan, mengiringi. Bukan untuk menakuti, tapi memastikan Ahmad tidak pernah lagi salah jalan. Karena ternyata, tidak semua makhluk dari dunia gaib datang membawa petaka. Ada yang datang hanya untuk satu hal sederhana, menyelamatkan.